السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل عيد الأضحى يوم الأضحية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، الذي أنعمنا باتباع رسله، الذي أوقانا بأوليائه وأخذ التلقين من وليه. لا إله إلا الله الله ولله الحمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. المكرم المحترم شيخنا ومرشدنا وسيلة بيننا وبين الله منقذنا ومنقذنا من ضلاله شيخنا pengarsa Abah أطال الله عمره متعنا الله بطول حياته ونفع الله بعلومه وطيبنا بكرامته. Al-Mukarramin para wukala'ut talqin, Al-Mukarramin para mubalighin mubalighah, Mukarramin para khodam-khodam pangarsa Abah, para putra-putu pangarsa Abah. Hadirin ikhwan akhwat Jawa, Sumatera, Kalimantan, dalam negeri, luar negeri, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Kita bersyukur kehadirat Allah bahwa kita mendapatkan nikmat yang tiada terhingga, diberi petunjuk agama Islam, serta diberi kemampuan untuk belajar mengamalkan syariat Islam
dan juga diberi limpahan ilmu zahir dan batin, sehingga pada Idul Adha hari ini kita sama-sama melaksanakan hari Kamis, melaksanakan salat Idul Adha, melakukan udhiyah. Saudara-saudara kita kurang lebih 4 juta di Makkah sana melakukan manasikul hajj. Dan yang lebih daripada itu semua, kita dipertemukan oleh Allah dengan Al-Mukarram Guru Mursyid Pengarsabah, sehingga kita dapat melaksanakan Idul Adha dengan 2 dimensi. Yang pertama dimensi syariah, dimensi lahiriah, dan juga dimensi batiniah. Ini yang sangat menyentuh perasaan saya, sehingga ungkapannya tiada dapat diungkapkan dengan lidah, hanya air mata yang mengalir dari mata kita sekalian. Hadirin rahimakumullah, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul bersama saya belajar berkhidmat dengan menyusun sebuah kitab kecil yang kita beri nama Fadailus Syuhur. Dari Zulhijjah muncullah beberapa huruf. Yang pertama adalah Zal. Kita coba mengkaitkannya dengan zikrullah. Zalnya zikrullah. Zu pakai wawu, wawunya adalah warak, yakni apik, teliti, hati-hati, waspada. Alifnya, mari kita belajar berislam, Islam. Kalau cuma memegang agama Islam itu saya kira tidak terlalu sulit, sehingga kita dicatat sebagai seorang muslim. Tetapi Islam dalam arti berserah. Dari Idul Adha ada erat kaitan dengan Islam, bagaimana Islamnya Ibrahim, berserah kepada Allah. Sungguh berat ujian bagi Nabi Ibrahim. Beliau ditugaskan pernah di Mesir, di Palestina, dan ditugaskan oleh Allah untuk berkelana melanglang buana ke sebelah selatan, yaitu ke Jazirah Arabia, dengan membawa istrinya Siti Sarah. Tetapi karena belum dikaruniai anak, beliau diizinkan oleh Allah untuk mengambil istri yang kedua, yaitu Siti Hajar. Tetapi ketika Allah memberikan anaknya, yakni Ismail, terjadi sebagai manusia sedikit selisih antara istri satu dan kedua. Maka Siti Hajar dibawalah ke Wadin Gairi Dzi Zara', ke sebuah lembah batu yang tiada berkehidupan, tiada pohon, tiada air. Yang ada adalah hanya sebuah bangunan batu, yakni Ka'bah. Allah memerintahkan, tinggalkan istrimu. Betapa berat ujiannya, istri tercinta harus ditinggalkan di tempat yang sangat gersang. Beliau berangkat lagi berkelana, menaklukkan dakwah Islamiyah. Lahirlah Ismail, anak yang didambakan, bayi laki-laki, rambutnya hitam ikal keriting, bibirnya sangat bagus, matanya sangat bagus. Ketika dia ingin menyusu, berat sekali bagi Siti Hajar. Bagaimana beliau harus mencari, lari ke sana, lari ke sini, lari ke Sofa, lari ke Marwa, mencari orang yang punya air, ternyata tidak ditemukan. Maka akhirnya keluarlah air Zam-Zam. Ketika Nabi Ibrahim kembali, datanglah perintah melalui mimpinya. Ismail sudah agak besar, maka Nabi Ibrahim mendapatkan perintah melalui mimpi agar besok
menyembelih anak tersayangnya. Anak yang didambakan laki-laki satu-satunya harus disembelih. Tetapi beliau Islam. Orang seperti saya ngaku beragama Islam tapi belum Islam. Belum berserah sepenuhnya. Bagaimana saya bisa disebut muslim yang baik? Menyerahkan hati kepada Allah saja tidak bisa. Hati ini diserahkan pada dunia terus. Pada jah, kedudukan, kehormatan, dunia, kebendaan, harta, wanita, tahta. Allah diusir-usir terus dari hati saya. Kalau tidak dibimbing oleh guru mursyid, hati ini tentu akan menjadi sebuah tempat batalion setan. La ilaha illallah dari dulu juga sudah punya. Ismudzat kalimatnya lafaz jalalah dari dulu juga sudah mengenal. Tetapi istilah pengersajengan gawas nentepkeunnya, nentepkeunana, menempatkannya. Ini keuntungan bagi kita sekalian. Kita tidak kultus individu dalam arti negatif, kita tidak mendewa-dewakan guru, tetapi kita hormat kepada guru itu sebagai implementasi rasa syukur kita kepada Allah. Syukur kita kepada Allah. Walaupun tentu murid seperti kita banyak keplesetnya. Namanya juga pendidikan. Namanya juga pendidikan. Yang dididik ya orang-orang bodoh seperti kita ini. Seperti saya. Makanya dalam hikam disebutkan min alamatil i'timadi alal amal nuksonur roja inda wujudiz zalal. Zalal itu biasa kepleset. Menjaga diri kepleset lagi, jaga diri kepleset lagi. Bimbing lagi. Sekian juta murid pengersa Abah tentu banyak yang kepleset. Tapi beliau ditugasi oleh Allah untuk membimbing semuanya tanpa kecuali. Dekat, jauh, tidak ada jarak. Dengan guru mursyid itu tidak ada jarak. Tidak terhalang tembok, tidak terhalang gunung, tidak terhalang laut, tidak terhalang pulau. Tidak ada halangan. Semuanya dididik, dibimbing. Sering saya istilahkan, kalau kamar kita ingin terang, matahari terus menerangi, yang penting buka jendela. Bukalah jendela hati kita, robitohkan hati kita, maka akan besarlah sinar dari Allah melalui mursyid kepada hati kita. Islam. Akhirnya ketika ditanya sang anak, nak, berat rasanya aku menyampaikan tugas ini. Ada apa ayah? Aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Sang ibu tentu akan berat, anak yang dilahirkan, dihamilkan, dilahirkan dengan berat harus disembelih. Tapi tiga insan takwa ini semuanya Islam, berserah. Saya siap nak melaksanakan tugas dari Allah. Ismail menjawab, lakukan ayah, lakukan. Saya tidak takut. Kalau itu perintah Allah. Walaupun dengan perasaan berat, Hajar juga memberikan jawaban. Ya Nabi Allah, wahai suamiku, lakukan saja. Akhirnya, sebagai pengganti dari keislaman yang sangat mendalam dari tiga insan takwa ini, maka Allah mengganti kibas langsung dari surga, dibawa oleh Jibril sebagai penggantinya. Ini merupakan simbol bagi kita sekalian. Kita pun dididik oleh mursyid untuk menyembelih sesuatu yang kita sayangi, membuang sesuatu yang kita sayangi kalau memang itu diperintahkan oleh Allah. Ego, kesombongan, tahta,
kebanggaan, kebesaran. Tadi pengersajikan Gaus dalam awal kuliah subuh yang dilaksanakan oleh Kiai Haji Ghalib Siregar. Pada awalnya pengersajikan Gaus mengatakan tanggalkan, lepaskan, sembelih sifat-sifat yang tidak baik. Kadang-kadang nempel terus. Bertemu dengan orang selalu ingin kelihatan aku lebih dari kamu. Melihat orang lain selalu ingin menyatakan bahwa orang lain lebih rendah dari kita. Gak enak lihat kelebihan orang. Gak enak, gatel lidah ingin menjelekkan orang. Ini yang perlu disembelih. Orang-orang yang mampu menyembelih sesuatu yang dia banggakan, dia agungkan, maka oleh Allah akan diberi tabdil. Tabdil itu adalah pengganti-pengganti. Apa sih penggantinya? Apakah kita akan diberi kibas, domba besar oleh Allah? Itu simbol, Apa? Wa allaw istaqamu ala tariqah la askainahum ma'an godaqah. Orang yang istiqamah dalam menjalankan suatu tarikah akan diberi ma'an godaqah, pemberian limpahan faidul karomah dari Allah. Itu kibasnya. Mari kita korbankan. Kita mengorbankan waktu untuk datang ke Suryalaya setiap bulan. Mungkin juga mengorbankan kegiatan-kegiatan, mengorbankan harta dan lain sebagainya. Jangan ragu. Pinter berhitung itu bagus, tapi terlalu menghitung juga tidak baik ya. Orang nggak bisa berhitung itu orang yang bisa keliru. Tetapi jangan terlalu berhitung. Waduh, kalau saya tiap bulan ke Suryalaya, mana untuk Baitul Mal lagi? Terima kasih Pak, laporan dari Baitul Mal bulan kemarin sampai 2 juta. Hari ini boleh ditambah jadi 3 juta, boleh. Amin gitu. Ini ngadeg-deg ngeper ngaluarkan 1000 ge. Sembelih tuh, sembelih. Kibas akan diberikan oleh Allah. Ya, yaitu ma'an godaqo. Ini dari Islamnya, dari alifnya. Lamnya adalah lazzatul zikri, kenikmatan berzikir. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Kiai, bagaimana ini? Saya kok rasanya nggak mantep-mantep zikir ini. Saya kira pertanyaan itu mewakili banyak orang dari kalangan ikhwan yang merasa zikirnya belum mantep ya. Betul kan? Bagus, tuh kan. Merasa belum mantap itu bagus karena belum mantapnya dari dulu tapi nggak terasa. Setelah belajar dzikir mulai merasa, makanya bagus. Dan mohon diketahui, terkadang guru mursyid mendidik kita dengan cara itu. Sekali-kali diberi rasa, merasa mantap sekali. Waduh, zikir aku tadi mantap sekali. Aku sampai mampu menangis. Rasanya semua menjadi dekat. Rasanya malakut terbuka. Rasanya jabarut terbuka. Waduh, tapi kenapa bulan ini kok hilang lagi? Banyak kan yang merasakan begitu? Nah, ini perlu dijawab oleh bidang ilmu dakwah. Saudara-saudara, perjalanan menuju Allah itu bukan perjalanan pendek. Kalau tadi Kiai Ghalib Siregar menyampaikan tentang bagaimana jarak antar galaksi, antar bumi ke bulan, antar bulan dengan matahari, antar matahari dengan bintang-bintang yang miliaran galaksi, berarti kalau dikilometerkan itu sudah sulit disebutnya, sudah bukan triliun lagi. Sok disebut saeuheuh ku urang Sunda mah. Saeuheuh teh geus bingung angka teh. Saeuheuh we.
Yang sekian miliar triliun kilometer itu baru alam mulki. Di kurungan langit satu. Perjalanan harus berlanjut melewati 7 lapis langit. Ini bukan dongeng. Sebelum belajar tarekat, saya kalau berbicara tentang itu, maka berbicara tentang alam sana. Kalimatnya sana. Alam sono. Di atas sana. Nabi Mi'raj ke sana. Kita sini. Kan gitu ya. Setelah Al-Mukarram Guru Agung Pangersabah mencicipkan Sirrul Asror kepada saya yang bodoh dan hina ini, maka terbukalah, oh bukan sana, wong semuanya sini. Langit itu pakai telunjuk boleh di sana, tapi pakai zikir jadi sini gitu. Sini dalam hatimu. Alam mulki adalah jasadmu. Malakut langit 1 sampai 7 kalbumu. Alam jabarut dari mulai langit 7 sampai hajiz bainal haramain fuadmu. Mata hati di dalam. Sedangkan alam yang paling ujung yang disebutkan lahut adalah sirrimu, rasa kita. Jadi sanahnya sini. Dengan apa mengarungi? Dengan perjalanan ruh. Apa buruk dan kendaraannya? Zikir. Siapa gaibnya yang bisa menuntun kita ke sana? Mursyid. Di dalam tambih disebutkan kudu logor naliang jalum ulah seret di buana. Semua lapisan harus ditembus. Semua penjuru harus dikejar. Dengan tidak bermaksud merendahkan mursyidin yang lain. Semuanya terhormat. Tapi ketika saya mengikuti salah satu acara nasional yang di situ hadir para mursyid yang sangat banyak, mohon 1000 kali maaf, saya tidak bermaksud merendahkan mursyid yang lain. Di situ atas izin dari Pangersabah saya melihat alhamdulillah bahwa Pangersabah adalah mursyid yang kamil. Mursyid yang boleh ngomong semua, mursyid yang kamil. Kamil itu sempurna. Saya ngomong pakai ilmu ini, bukan pakai emosi. Tadi banding saya diiringi dengan beberapa referensi literatur yang banyak dari beberapa kitab. Mursyid yang kamil. Mengapa? Bagaimana seseorang akan membawa orang lain tembus ke hadrat Allah kalau mereka sendiri masih mogok? Ayo. Mobil pakai merek Tasik Jakarta, Banjar Jakarta, tapi kemampuannya cuma sampai Malangbong. Kita bersyukur selain daripada para guru fikih, guru tajwid, guru tauhid kita, di guru Quran kita di kampung di daerahnya masing-masing, kita dipertemukan dengan Al-Mukarram Pangersabah sebagai gaib yang sudah malang melintang non-stop setiap saat. At-tasa'ud wa tanazul, pulang balik ke hadrat Allah. Kita dibimbing oleh beliau. Mudah-mudahan kita jadi penumpang yang baik. Penumpang yang baik. Ini yang
yang sangat menggetarkan hati kita. Hadirin rahimakumullah, lazzatul zikri. Kalau kebetulan kita merasakan, kok kemarin zikir saya rasanya mantap, sekarang kok rasanya apa itu? Hambar. Ketahuilah, Anda bukan sedang mundur. Garis bawah itu. Kalau Anda kemarin mantap sekarang hambar, itu bukan mundur. Tetapi itu adalah maju. Pusing Pak Jajan ini, nggak usah pusing. Biar saya menghadami di bidang ilmu dakwah sebatas kemampuan yang ada. Tergantung bagaimana diberinya oleh beliau, gitu aja lah. Hadirin, nganggo bahasa Jerman heula punten ya ka urang Malaysia Singapura. Burang kalihna nuju lelengkah naon cenah? Lelengkah halu teh nu kumaha? Halu teh nu kumaha? Buleud, panjang. Kumaha tuh ngomongna ya, geus buleud panjang ngabangun. Aya we kadinya. Kena ibu nggak sih, pokoknya paham. Karesep ibu. Buleud panjang karesep ibu. Mun eta dodol. Tos Bu. Ibu ngalatih murang kali nuju lelengkah. Tuh. Kutukuk, poteka, kelumpang, salengkah, dua lengkah, bruk. Kadang ibu melatihnya, ibu berdiri kan, ya canak bager, ya canak bager, ayo ka mamah bager. Ketika anak ibu dekat, ibu pindah, kan gitu ya. Ibu mundur, menjauh ibu kan, menjauh. Untuk apa menjauh? Melatih si anak semakin melangkah. Itulah yang disebutkan hambar di dalam zikir. Ini rahasia penting ini. Sekali-kali saya perlu buka-bukaan lah. Mohon izin. Jadi guru mursyid melatih kita itu begitu. Yang namanya orang lelengkah halu, tik-tik brak. Ingat aja lah. Tahajud juga tik-tik brak. Banyak braknya daripada tik-tiknya. Gitu. Ya. Salat tasbih tik-tik brak. Ya. Khataman tik-tik brak juga untung. Banyak penyelenggara khataman, alhamdulillah. Hadirin, nah kita berjalan dibimbing oleh mursyid. Kalau maaf jasadnya ya itu masih bisa disifati jauh dekat pakai mata kalau jasad, tapi kalau rohnya terkadang sengaja mendekat kepada kita. Oh, rasanya di depan mata beliau, rasanya ada di depan kita beliau, tetapi satu saat kadang-kadang jauh kan. Membayangkan surah saja sulit kan, membayangkan wajah aja sulit. Ini gimana ini? Saya jadi hambar. Sengaja mendidik kita supaya melangkah lebih besar. Alhamdulillah, ketemu rahasianya sedikit. Oh, kalau begitu nggak usah dibicarakan ya. Kalau Anda mengalami kehambaran, nggak usah dibicarakan kemana-mana. Ketahuilah Anda sedang dididik berjalan. Sampai mana sih ujungnya? Kapan kita merangkulnya? Merangkul ruhnya fi maq'adi sidkin inda malikim muqtadir. Silahkan bicara bersama. Fi maq'adi sidkin inda malikim muqtadir. Beliau akan membimbing kita sampai menuju maq'ad sidkin, yaitu suatu lingkungan bersama Allah pada sesuatu yang tidak bisa disebutkan di mana, bagaimana,
makulat kaf, makulat ain, makulat segala makulat kam dan lain sebagainya tidak berguna di sana. Itulah yang disebutkan maq'adi sidqin. Sampailah pada alam yang tidak bisa ditunjukkan dengan telunjuk. Bersama siapa? Ma'al anbiya wal awliya was syuhada was salihin. Amin. Dibawanya ke situ, saudara. Bukan dibawa kemana-mana oleh guru mursyid itu. Dibawa ke situ semua, dibawa ke situ, dibimbing. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nuhun pegersabah, nuhun. Sing banyak yuswa. Sehatkan jasad pegersabah. Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Dari situ kita bicara sedikit tentang lazzatul dzikri, nikmatnya berzikir. Semakin menjauh kita mendekat lagi, jalan lagi, menjauh lagi, terus dibimbing, dibimbing. Kita tergelincir, diambillah kita, dibawa lagi, digendong lagi. Kita jatuh, digendong lagi. Kita patah, diluruskan. Kita luka, diobati. Dibimbing terus dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, sampailah usul ilallah. Amin. Sudah berapa juta murid pengersabah yang usul ilallah? Hanya beliau yang tahu. Hanya beliau yang tahu. Kita semua tidak ada yang tahu. Kita semua tidak usah ngaku-ngaku. Pak Jejen sudah sampai di sana, ya sudah sampai merasa saya orang butut, bodoh, goblok gitu aja. Kan gitu ya Bu? Belajar dikir itu sampai di situ aja kalau membawanya sampai kemana beliau terserah beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-ha, dari ha kita ambil adalah hijjul bait. Zulhijjah, haknya hijjul bait. Hijjul bait ada dua macam. Ada haji lahir, haji batin. Haji lahir wajib bagi yang mampu. Yang mampu tapi tidak melakukan, mata asian, kalau mati dia maksiat. Bagi yang mampu, jangan menunggu-nunggu itu dan ini, berangkatlah ke tanah suci. Selain daripada hijjul bait secara syariah, ada hijjul bait secara batiniah, haji batin. Semua orang menginginkan hijjul mabrur. Semua orang juga berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, semoga seluruh orang yang sedang melaksanakan ibadah haji semoga mabrur, amin. Tetapi mohon maaf, wawasan visi tentang mabrur masih belum jelas. Saya orang bodoh mencoba membuat definisi. Kalau hadisnya sudah jelas tentang imbalan, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada imbalan bagi dia kecuali surga. Itu sudah jelas. Tetapi batasan mabrurnya, ketika di Singapura dalam rangka melaksanakan tugas dari Al-Mukarram, ada beberapa travel haji yang minta kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Ali Haji Muhammad agar saya menyampaikan syarahan ceramah-ceramah haji di depan para jemaat travel tersebut. Saya mencoba menyusun sebuah kitab kecil yang saya beri nama Durarul Lujaj fi Asrori Manasikil Haji. Dalam kitab kecil itu belum dicetak, mohon maaf, maklum terlalu banyak pekerjaan, kurang pembantu. Hadirin, ya, di situ dijelaskan, saya jelaskan, yang disebutkan haji yang mabrur definisinya adalah huwallazi hajja ila baitillahil haram wa asraru manasikil haji
istaqarrat fi qalbi fayattasifu biha wa yatakhallaqu biha. Rada genah mu santa. Masih terbuka untuk bikin definisi. Suryalaya dicanangkan untuk jadi pusat kajian tarekat ASEAN. Kenapa tidak kita bikin kitab, kita bikin buku, kita buat definisi-definisi, seminarkan, diskusikan, debatkan. Boleh. Yang gak boleh itu mujadalah, debat kusir, pajebrog-jebrog sungut, paluhur-luhur tak-tak, tungtungna pasea. Debat itu diskusi, munadharah, tukar pikiran, buka pikiran, diskusikan, siap dikoreksi. Silakan, salahnya di mana? Uji kebenaran suatu temuan, baru kebenarannya bisa dipercaya. Lain karamai kurumu, karek ngaku bener soranganeun, dikoreksi ku batur ngada, nggak bisa. Pundung belik, gondok, jangan begitu. Harus siap diuji. Sok saya teh salah naon ya. Sok atuh urang diskusikeun. Badamikeun. Gitu ya. Enak hidupkan forum diskusi. Bukan hidupkan forum gibah ngupat. Papanggih jeung batur ngagogoreng tatangga, ngagogoreng batur. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan suka mengumpat, menjelekkan orang lain, ngerumpi. Apa? Rugi, waktu habis, letah dipakai, di akhirat dihisab manfaat batur teh can puguh salah, karek siga cek urang. Sok jelema hudang hees teu buburu si beungeut na mata loba cileuhan. Sapi tuh sapi kurban. Lain kita domba bebel. Hayam oge puguh cileuh. Capek. Jadi orang tukang menjelekkan orang, saya kasih tahu aja capek. Kalau yang dijelekannya sudah ikhlas malah tersenyum. Malah minta tambah, ayo jelekan saya, tambah lagi. Sebab punya keuntungan. Apa? Seluruh kebaikan yang menjelekan ditarik oleh kita, seluruh kejelekan kita melimpah pada dia. Kan enak, selamat menjelekan. Gitu, enak lu kalau belajar tarekat. Dijelekan orang begitu. Ayo terus kalau memang situ mau, thank you, terima kasih, nanti saya kasih rokok Jisamsu kau. Kenapa? Long, kebaikanmu diberikan sama saya, dosa saya diambil kamu, siapa nggak enak? Paham ya? Top, berhenti, sembelih, Idul Adha, sifat ghibah, senang menjelekkan orang. Capek Pak, kasihan. Capek. Saya bicara untuk diri saya sendiri ya, dan untuk siapa saja yang sifatnya sama dengan saya gitu. Kalau merasa semua ini semua, berhentilah. Hijjul bait. Ihram, mengihramkan badan tidak terlalu sulit, tinggal pakai pakaian ihram. Mikotnya sudah jelas, amalannya sudah jelas, tempatnya sudah jelas, caranya tidak sulit, sudah ditatarkan oleh bapak-bapak pembina haji dari Departemen Agama dan para kiai. Tetapi meraih nilai ihramnya yang tidak mudah. Yang belum ihram badan ke sana, ihramlah saja sekarang. Yang sudah ihram badan di sana, ihramkan hatimu supaya mabrur. Banyak orang badannya sudah ihram, hatinya tidak bisa ihram. Lihat, di rumahnya punya pabrik tekstil, di rumahnya punya pakaian 2-3 lemari, tapi mengapa waktu ihram hanya pakai 2 helai saja? Ini menunjukkan isyarat dari Allah. Ad-dukhul ila baiti laisa kad-dukhul ila buyutikum. Berkunjung kepadaku tidak sama dengan berkunjung kepadamu. Berkunjung kepada sesama manusia yang dihargai adalah bajumu, mobilmu, emasmu, penampilan lahirmu,
sedangkan berkunjung kepadaku itu tidak dijadikan tolok ukur penilaian. Yang aku perhatikan adalah hatimu. Ihram. Coba Bapak, lain nugas tarekat ulah munga haji badan. Da tarekatnya terpadu antara syariat jeung marifat jeung hakikat. Lakukan haji badan, tetapi sebelum menghajikan badan pun hatinya sudah dihajikan. Saya mau bercerita sedikit, mohon maaf ini kalau agak waktunya agak nambah ini. Ceritanya begini. Sejak tahun 80-an kita sudah diberi kepercayaan sebagai salah seorang ketua Majelis Ulama di Kabupaten Sukabumi. Tahun 86 sudah diberi isyarat oleh salah seorang pejabat teras Sukabumi. Beliau mengatakan, Pak Kiai, insya Allah tahun ini Pak Kiai berangkat, sudah layak kok, boleh. Nggak lama kemudian datang kabar, nggak jadi Pak Kiai, mohon maaf. Saya katakan, nggak apa-apa. 87, Kiai, insya Allah tahun ini. Nggak lama kemudian datang kabar, waduh maaf Kiai, nggak jadi, diambil orang. Nggak apa-apa. Terus 88, 89, 90, masih belum berangkat juga saya ke Mekah dengan istri saya. Tahun 90 kembali, karena 85 saya cuma nongol aja ke Suryalaya. 5 tahun studi banding, boleh, peneliti harus begitu ya. Studi banding mencari guru kemana-mana. 90 kembali ke sini, berserah kepada Al-Mukarram Pangersa Abah. 91 saya menyampaikan Pangersa Abah manawi aya widi hoyong ka Mekah. Salnya aneh hayangna, salnya aneh hayangna. Wah, apa ini? Ya sudah, kita berserah aja, wong saya bodoh nggak bisa menerjemahkan sinyal-sinyal begitu, sandi-sandi begitu. Lalu pada tahun 93 kering telepon, Kiai berangkat. Dari dulu juga berangkat terus, saya katakan, udahlah yang lain aja. 2 kali telepon, saya guyoni, Pak Kiai berangkat, udah situ aja. 3 kali, kalau nggak percaya ambil ini ceknya. Saya ambil ceknya, betul, 1 tiket untuk berangkat haji bagi saya. Untuk istri, ya biasalah jual-jual mobil yang ada. Lelang punya ongkos untuk 2 orang. Menghadap ke Pangersa Abah, Pangersa Abah ngadawuh, cing tawakal euy. Sombong otak saya masih ada loh, sampai sekarang juga masih sombong ya. Loh, kok saya masih diwuruki tawakal? Tawakal, saya tukang ngajar tawakal, kok di sini diwuruki tawakal lagi? Ada apa? Ternyata di Mekah saya mengalami sesuatu yang cukup berat. Istri saya sakit berat. Bersamaan dengan Al-Mukarram Syekh Haji Baban, kita ke Mekah tahun 93. Ini cerita sedikit. Hadirin, ketika saya membawa istri saya, diusung ya karena sakitnya berat, wirid saya cuma 1, tawakal itu. Ini abah ini guru apa ini? Beliau diberitahu oleh Allah bahwa anak ini mungkin nanti di Mekah akan mengalami ujian sesuatu. Jawabannya cuma tawakal. Akhirnya saya mengusung istri saya kemana-mana, tawakal. Cek abah kita tawakal. Kiai wiridnya jadi enak. Hadirin, maaf. Intinya 1 isyarat. Intinya dari pembicaraan ini 1 isyarat. Saya yang menjadi menangis adalah itu.
Sama dengan Allah memberi isyarat kepada saya, jen nu matak sia teu tulus wae ge ngahajikeun badan, tong waka ari can haji batin sia mah. Saya menerjemahkannya begitu. Makanya belum jadi terus kamu ke tanah suci karena kamu mau haji badan, batinmu belum. Tahun 90 dididik oleh pengersabah bagaimana menghajikan batin, mengihramkan batin. Kita melepaskan segala atribut kebanggaan, kesombongan. Kita lepaskan. Jabatan kita lepaskan. Bukan lepaskan ditinggalkan. Jabatan tetap dipegang. Tugas tetap dilakukan. Tapi tidak nyelip di hati. Gitu. Dibuang itu dari hati. Tidak nyelip di hati. Ihram, tawaf. Di sana tawaf badan mengelilingi Ka'bah. Apakah tawafnya terbawa pulang? Iya, itu hati tidak lepas dari yang punya Ka'bah. Kita dididik nggak oleh Abah tawaf hati? Dididik zikir khafi. Mengapa tawaf berputarnya harus ke kiri? Bukankah kanan lebih mulia daripada kiri? Kenapa tidak ke kanan? Dari pal coklat, dari garis coklat kita mulai berangkat. Bismillahirrahmanirrahim, berkeliling. Syarat di dalam fikih, pundak kiri harus selalu tepat kepada Ka'bah, tidak boleh lepas. Mengapa demikian? Karena hati berada di sebelah kiri, agar hatimu tidak lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda sedang dididik tawaf batin, alhamdulillah. Lain gagawah diajar zikir teman. Sedang dihajikan batinnya. Saya singkat saja. Jumrah. Semangat orang-orang melempari pilar itu luar biasa. Ada yang pakai batu, pakai sendal. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Pak? Keras-keras sekali nyambitnya. Wong, kan kita nyambit setan Pak Kiai. Senyum kita. Pilar itu kan simbol. Ambil batu, talqin. Tuh ngambil batunya tuh. Lemparlah dia. Setiap pada sholat Anda melempar dia, menjumroh dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu orang sedang apa sih? Jumroh bager. Ngabalang terang. Masuknya non stop, ngabalang lagi non stop. Paham semua? Alhamdulillah. Saya kira insya Allah akan mabrur haji seseorang kalau rahasia manasik hajinya terbawa pulang. Itu dijelaskan dalam Sirrul Asrar. Mudah-mudahan, mungkin saja Anda tidak berkesempatan berangkat ke tanah suci, mungkin saja, walaupun kita mengharap. Tapi walaupun ini bukan kaidah ini, bukan berarti begini, jangan salah paham. Teka Mekah awak kedekatan, nah, ndak, nu penting mahate. Ini pernyataan yang kurang tepat ini. Itu usahakan, tetapi tidak mustahil. Kalaupun badanmu tidak pernah berhaji ke sana, ketika hari kiamat nanti Anda dibangunkan sebagai seorang haji. Karena sudah menghajikan batinnya. Saya tidak panjang lebar tentang itu. Dirin, jimnya dari wala jidal fil haji. Jangan suka berdebat fil haji di saat melakukan haji badan, di saat melakukan haji batin. Dimanapun jangan suka banyak berdebat dengan tujuan untuk menunjukkan aku lebih dari kamu. Carilah kebenaran, jangan cari kepuasan. Penyakit orang sekarang
berdiskusi cari kepuasan. Bagaimana caranya agar ternyata orang lain KO oleh aku. Alhamdulillah si Anu nggak ngomong lagi, dia nggak berani sama saya sampai sekarang. Itu namanya cari kepuasan. Kalau cari kebenaran nggak apa-apa kita kelihatan kalah. Tadinya kita tidak tahu jadi tahu, namanya kita menang. Paham ya? Mari kita cari kebenaran, tidak cari kepuasan. Kadang orang datang ke pesantren saya, seorang sarjana S1, S2, S3, S00, teler. Pak Kiai, saya di sini ada yang perlu dibicarakan. Oke, silakan. Tentang apa? Tentang anu. Saya tanya, Anda mau cari apa ini? Kalau mau cari kepuasan, sudahlah, Anda menang. Umumkan kemana-mana bahwa Jejen kalah. Supaya Anda puas, enak loh. Gak usah capek-capek buang energi untuk apa? Kalau Anda datang ke pesantren saya mau cari puas, gak usah debat lagi, gak usah bicara lagi. Anda menang, sudahlah saya kalah. Karena berdebat dengan orang yang sedang dikuasai setan tidak mencari kebenaran, mencari kepuasan. Tapi kalau Anda datang ke pesantren saya untuk mencari kebenaran, silahkan. Kamar tersedia, konsumsi tersedia, khadam tersedia. Mau berapa hari, sehari, seminggu, sebulan, setahun, silahkan. Mari setiap hari kita berdiskusi. Kalau cari kebenaran, ya, hati-hati loh. Jangan sampai justru sebaliknya orang murid zikir yang cari kepuasan. Maunya selalu memberangus orang gak boleh bicara. Bicaraku yang benar. Orang dianggap salah. Jangan begitu, kasihan. Itulah jidal. Jim, jalwah halwat. Jalwah, jalaun dalam segala keterangan, dalam segala keadaan yang terlihat, khalwatun dalam keadaan tertutup. Khalwat dan jala, jala dan khalwat. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Non-stop selalu berdekat dengan Allah. Yang terakhir, orang yang sudah mencapai Zulhijjah. Zalnya, wawnya, alifnya, zalnya, haknya, jimnya, haknya, jimnya. Jim yang kedua akan mendapatkan hebat. Kalau hebat dalam sunnah, dalam bahasa kita hebat dia ya. Gimana hebat? Lihat aja merokoknya, sekali madep habis 3 bungkus. Hebat. Waduh, dia bawa motor luar biasa. Hebat. Ya tambah hebat sunnah, cuy. Haibat. Haibah. Haibah itu milik Allah. Yang punya haibah hanya Allah dan orang-orang yang diberi oleh Allah. Salah satu tanda haibah, setan takut masuk pada badan kita. Hayya 'alas shalah, kita sudah di masjid. Wah, haibah orang ini. Nah, itu hebat. Punya haibah dia. Tengah malam, orang lain tidur, dia bangun. Haibah dia. Sudah punya haibah dia. Paham ya haibahnya? Bukan hebat sunnah. Hebat itu. Saya tahu luar biasa. Bukan hebat begitu, haibah. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, pekerjaan haji diantaranya adalah udhiyah, menyembelih hewan kurban. Bapak-bapak menyembelih enggak? Mengeluarkan hewan kurban? Jadi mudhohi apa jadi mustahik? Ya, ya. Tentang ada yang Jumat, ada yang Kemis, no comment. Tidak berkomentar. Silahkan aja selama punya dasar. Ya, sudah, kita nggak usah saling membicarakan. Hadirin rahimakumullah, yang paling penting dari udhiyah adalah mari kita memotong sifat hewani yang ada pada diri kita. Sifat bahimiah, sifat kebo sapi, ngabui sebarang hakan, kerek molor terus, pencit,
pakai pedang yang sangat tajam. La ilaha. Bahimnya ngagayem barandaan jeung taun. Tahu taun Bu? Numpak motor. Nggak satu kumaha nyebut lah era. Pagawean awewe kalalaki gitu. Ngagusrek. Aduh, ampun. Ini kudu sampurna ari eta. Ya, saya tidak menyinggung soal seksual Anda lah. Tetapi kalau jadi orang cuma itu aja yang dipikirkan, maka kita berarti masih menjadi kebo sapi. Korbankan, potong dia. Alatnya sudah punya dari Al-Mukarram, Guru Agung Pengarsa Abah, Jahar dan Khafi. Sifat sabu'iyah, sifat macan, sifat singa yang selalu senang menerkam orang. Potong dia, udhiyah dia, bizikrillah. Sifat syaitaniyah, kesombongan, kedengkian, potong dia, bizikrillah. Yang muncul nanti adalah sifat malakiyah, malaikat, dan sifat robbaniyah. Bila mana dua sifat malakiyah dan robbaniyah sudah tertanam dalam diri kita, sifat sabu'iyah, bahimiyah, syaitoniyah sudah hilang dari diri kita. Itulah yang disebutkan ra'suz zikri, yang disebutkan sultanuz zikri. Sekujur badannya sudah menjadi zikir. Amin ya rabbal alamin. Sekian sekedar informasi dari bidang ilmu dan dakwah, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tunggu penjelasan yang pasti akan lebih mendalam lagi dari Al-Mukarram kakak saya Kiai Haji Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.